Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Mevinasari, biasa dipanggil Dona dengan NPM 44.221.001. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir perusahaan dari kelompok saya yang sudah diberi tugas oleh dosen saya. Di sini saya mendapatkan urutan kelompok benang. Ini akan saya share screen. Gabungan dari diagram alir per divisi. Saya mendapatkan divisi receiving dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan kenalkan yaitu perusahaan kelompok saya. Kelompok saya perusahaannya bernamakan PT Bustyle. Di sini perusahaan kelompok saya yaitu perusahaan baju. Di sini bukan perusahaan manufaktur baju tetapi perusahaan retail baju. Di sini terdapat eh, divisi yang pertama yaitu divisi Create New Product. Create New Product ini biasanya nama divisi di perusahaan yaitu Product Developer. Product Developer ini tugasnya untuk mengembangkan ide-ide baru untuk menarik minat pelanggan. Terkadang Product Developer ini juga diwajibkan untuk membuat strategi pemasaran juga loh. Di sini alur yang pertama yang dilakukan oleh Product Developer ini yaitu mulai. Lalu di tahapan selanjutnya menentukan ide rancangan. Tahapan selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Di sini menentukan dulu detail kebutuhan. Di sini detail kebutuhannya yaitu kaos, bahannya katun, ukurannya unisex, warnanya hitam, dan kuantitasnya 5. Di sini analisis kebutuhan ini membutuhkan persetujuan manajer produksi. Apabila setuju, lalu akan dilanjutkan ke tahapan menyerahkan kebutuhan yang sudah ditentukan dan disetujui oleh manajer ke tim supplier baru. Lanjut dari create new product ke create new supplier. Lanjut ke divisi kedua yaitu create new supplier. Biasanya nama divisi create new supplier ini yaitu procurement. Procurement ini merupakan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang. Kegiatan procurement secara garis besar yaitu menerima atau mengakuisisi, membeli atau menyediakan barang atau jasa dari pihak lain. Salah satu pekerjaan procurement yaitu mencari vendor atau supplier yang dapat menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, procurement akan menghubungi dan membuat perjanjian dengan pihak supplier atau vendor. Di sini tahapan pertama dari perusahaan kelompok saya yaitu menerima laporan dari pihak Create News Product terkait kebutuhan barang. By the way, di sini terdapat lambang-lambang tertentu juga, yaitu lambang yang oval seperti ini, yaitu startnya startnya progres, startnya produksi. Di sini menerima laporan dari pihak Create New Product terkait kebutuhan barang. Lalu dilanjutkan ke tahapan yaitu pilihan beberapa supplier terdiri dari Agensio, Blue Sky, dan Yourware. Di sini terdapat 3 pilihan supplier. Lalu menentukan jenis supplier yang dipilih. Lalu ke tahapan yang selanjutnya yaitu mengingat data asli supplier pada database perusahaan. Lalu mengumpulkan informasi supplier dari informasi maupun media. Lalu mengumpul, me- lalu ke tahapan selanjutnya itu personal perusahaan dan rekomendasi supplier. Di sini terdapat lambang belah ketupat seperti ini yaitu lambang menunggu informasi, yaitu tahapannya screening awal berdasarkan lokasi, geografis, dan kondisi produk. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan terjadi eliminasi langsung. Jika suppliernya berkualitas, maka akan langsung dilanjutkan ke urutan berdasarkan indeks evaluasi supplier. Lalu di sini ke tahapan selanjutnya yaitu memilih supplier dengan skor tinggi untuk bekerja sama. Skor ditentukan dari supplier yang memberikan produk berkualitas paling baik. Di sini terdapat beberapa kriteria, yaitu di sini dapat dilihat lembar penilaian supplier dari PT Bustyle. Nama suppliernya yang pertama yaitu Agensio, nama barang brand Agensio yaitu terutama kaos, nama produsennya Bustyle.
kriteria penilaiannya yang pertama mutu barang, yang kedua waktu penyerahan barang, yang ketiga pembayaran, yang keempat aspek penunjang, yang kelima loyalitas, yang keenam kelengkapan dokumen mutu. Lalu ke tahapan akhir, yaitu akhir dari beberapa supplier yang dipilih adalah Agensio. Setelah dari divisi create new supplier, akan dilanjutkan ke purchase request. Purchase request ini merupakan salah satu bagian dari divisi purchasing. Sebelumnya, divisi purchasing adalah proses pembelian atau divisi purchasing ini juga termasuk di dalam lingkup proses procurement yang membutuhkan tiga uh, tiga alur, yaitu purchase order, request for quotation, dan purchase requisition. Tiga divisi ini kerap disamakan dan berhubungan satu sama lain. Di sini divisi yang pertama yaitu purchase request. Purchase request merupakan dokumen permohonan pembelian yang dibuat oleh masing-masing divisi dalam perusahaan sebelum membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Terkadang dokumen ini disebut juga sebagai purchase request. PR Purchase request atau PR. Dokumen ini umumnya dikirim dari divisi yang meminta pembelian barang dan jasa kepada divisi keuangan untuk disetujui, lalu baru dikirimkan ke divisi pembelian. Namun ada juga perusahaan yang menerapkan pengiriman PR langsung ke divisi pembelian dengan mekanisme approval. Di sini akan kita lihat beberapa alur dari purchase request. Yang pertama dengan logo oval, yaitu start, yaitu mulai menyerahkan kebutuhan di outlet Bustar. Selanjutnya, ke tahapan selanjutnya proses permintaan, yaitu kebutuhan barang menghubungi pihak agensio. Agensio yaitu suppliernya tadi. Lalu ke tahapan selanjutnya membuat daftar permintaan barang. Di sini detail permintaan barang. Jenisnya kaos brand Agensio, bahannya katun, warnanya hitam, kuantitasnya 5, ukurannya unisex. Lalu ke tahapan selanjutnya yaitu melengkapi formulir purchase request. Lalu ke tahapan selanjutnya pihak manajer produksi. Di sini terdapat diagram belah kutupan, berarti diagram pemilihan. Di sini, apakah pihak manajer produksi setuju? Jika tidak, akan memperbaiki permintaan pembelian dan mengirim ulang permintaan. Lalu, apabila iya, pihak manajer produksi setuju, akan dilanjutkan ke mengirim PO ke bagian purchase. Selesailah dari divisi purchase request, akan dilanjutkan ke request for quotation. Seperti yang saya bilang sebelumnya, request for quotation ini termasuk ke dalam divisi purchasing, biasa disebut RFQ. RFQ ini sebagai dokumen awal proses procurement. RFQ atau Request for Quotation adalah dokumen yang diterbitkan sebagai permintaan kepada supplier terhadap barang atau jasa untuk mendapatkan penawaran yang terbaik yang sesuai dengan spesifikasi maupun anggaran perusahaan. Di sini langsung kita lihat saja alur dari divisi Request for Quotation. Yang pertama dengan logo start, yaitu mulai melakukan pendataan pembelian dan penawaran. Di sini dilakukan tahap selanjutnya yaitu permintaan penawaran, lalu kutipan supplier. Lalu akan dilanjutkan ke tahapan pesanan pembelian, lalu akan dilanjutkan ke pemasukan pembayaran. Dari pesanan pembelian ini dilanjutkan ke struk pembelian dan faktur pembelian. Di sini terdapat detail permintaan penawaran, yaitu tanggal penawaran yaitu 25 Maret 2023, tanggal pembelian 1 April 2023, jenisnya kaos brand Agensio, ukurannya unisex, harga yang ditawarkan 100.000 per pieces, dan harga kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu 75.000 per pieces plus diskon 10%. Selesailah dari divisi request for quotation, dilanjutkan dari divisi purchase order. Masih divisi purchase order. Divisi purchase order adalah dokumen penting yang dibuat pembeli untuk memesan barang dan atau jasa yang dijual oleh vendor atau penjual tertentu setelah mendapat otorisasi dari manajer terkait. Purchase order bisa disebut PO, juga dapat diartikan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan di antara penjual dan pembeli tentang rincian barang yang hendak dibeli. Di sini bisa kita lihat langsung, yaitu divisi purchase order menerima data dari request for quotation. Lalu di sini menerima dua data form request for quotation dan data form request purchase request atau PR. Di sini data form request for quotation atau RFQ yang pertama yaitu vendor yang dipilih yaitu vendor Agensio.
yaitu tanggal pemesanan 2 April 2023, tanggal pengiriman 20 Mei 2023, jenisnya kaos warna hitam, unisex ukurannya, kuantitasnya 5, harga 75.000 per pieces dengan diskon 10%. Lalu dilanjutkan dengan data form purchase request atau PR, yaitu detail kebutuhan bahan produksi, yaitu jenis kaos, bahan katun, kuantitas 5, warna hitam. Lalu dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan form purchase order sesuai dengan bahan produksi yang diperlukan untuk dibeli. Lalu ke tahap selanjutnya, pengajuan form purchase order ke pihak manajer. Di sini terdapat persetujuan dari pihak manajer. Apabila tidak, akan dilakukan pemeriksaan dan pembetulan kembali data yang telah diajukan, yaitu data form purchase order ini. Apabila iya dapat persetujuan dari pihak manajer, akan langsung penyerahan dokumen ke pihak agensi. Selesailah dari divisi purchase order, akan dilanjutkan ke divisi receiving. Divisi receiving ini adalah tugas saya yang saya dapatkan sendiri. Divisi receiving ini aspek yang mempengaruhi proses storage dan tahapan lain dalam inventory management. Intinya, receiving ini orang gudang. Orang gudang merupakan proses penerimaan barang didapat dari berbagai sumber. Setiap barang yang diterima dan sampai ke gudang wajib dicek kualitas, kondisi, serta kesesuaiannya dengan order pembelian. Di sini dilanjutkan ke tahapan yang pertama, yaitu receiving sudah pasti menerima barang dari supplier baju. Di sini terdapat bukti penerimaan barang yang harus dikumpulkan oleh divisi receiving, yaitu terdapat pengiriman atau supplier dari Agensio tanggal terima 22 April 2023, nomor PO 2023 4001, kode barang 001, deskripsi barang yaitu kaos berbahan katun warna hitam berukuran unisex dan jumlah atau quantity yaitu 5. Di sini lanjutkan pengecekan barang atau quality control. Di sini apabila pesanan sesuai, apabila iya, akan dilanjutkan ke pengecekan kualitas atau quality check. Lalu akan dilanjutkan juga ke pengecekan kualitas atau quality check. Apabila tidak, akan dilanjutkan ke laporan supervisor dan akan dilakukan pengembalian ke supplier. Apabila penerimaan dari pengecekan kualitas dan pengecekan kuantitas itu iya, maka akan dilanjutkan ke tahap terakhir, yaitu pengambilan barang. Lalu lanjut ke vendor bill. Vendor bill ini yaitu penagihan vendor. Penagihan vendor ini proses hutang dagang yang mengelola pembayaran yang diberikan kepada vendor yang menyediakan layanan atau persediaan untuk perusahaan Anda. Tagihan vendor ini adalah faktur yang dikeluarkan setelah pemenuhan pembelian. Akan lanjut ke tahapan yang pertama dari vendor bill, yaitu menerima catatan tagihan, lalu akan dibuatkan vendor bill. Dan di sini, apakah vendor bill memiliki nomor purchase order? Apabila iya, lalu kita akan melakukan cocokan vendor bill dengan purchase order yang disetujui. Ini terdapat isi form tagihan vendor yang berisi nomor PO, vendor Agensio, nama barang kaos, bahan katun warna hitam, ukuran unisex, kuantitas 5, harga 75.000 per pieces. Apabila tidak, akan dilakukan ke hubungi purchaser untuk meminta menyelesaikan purchase order dan menyetujuinya. Apabila di sini terdapat cocokan vendor bill dengan purchase order yang disetujui, apabila sudah cocok, akan dilanjutkan ke tahapan persetujuan dari manajer keuangan. Apabila tidak, akan lanjutkan ke proses hubungi vendor untuk menginformasikan bahwa vendor bill ditahan untuk menunggu penerimaan barang atau layanan. Apabila iya, akan lanjutkan ke persetujuan manajer keuangan. Yang selanjutnya itu simpan vendor bill, selanjutnya confirm vendor bill, dan registrasi pembayaran. Di sini sudah selesai dari tahapan vendor bill, akan lanjutkan ke tahapan terakhir dari perusahaan, yaitu payment. Divisi payment. Payment ini biasa disebut oleh divisi payment control, yaitu terdapat beberapa tanggung jawab. Yang pertama yaitu memastikan pembayaran terhadap vendor perusahaan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, memastikan semua hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan utang perusahaan berjalan dengan baik sesuai rencana. Yang ketiga, memastikan laporan payment control dibuat setiap minggu dan bulannya. Yang keempat, memastikan semua data terintegrasi dengan baik secara sistem maupun secara manual.
Lalu kita langsung lihat saja di sini terdapat pelanggan yaitu yang melakukan pemesanan, lalu akan dilakukan verifikasi login. Di sini apakah verifikasi loginnya sudah benar? Apabila tidak, maka akan muncul tampilan form login, lalu akan masuk ke tampilan masukkan email. Apabila iya, lalu akan lanjut ke tahapan masuk menu transaksi, lalu mengarahkan ke halaman transaksi, lalu tampilan halaman transaksi, lalu melakukan submit pembayaran, lalu simpan data pembayaran, selanjutnya data pembayaran akan muncul, lalu melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Selanjutnya akan lanjutkan ke simpan data pembayaran, lalu proses yang terakhir sekali dari perusahaan ini yaitu akan didapatkan notifikasi pembayaran sudah berhasil atau belum. Di sini. Baik, baik di atas adalah penjelasan saya mengenai alur-alur yang ada dalam perusahaan. Mungkin belum semuanya, tapi ini adalah garis besar yang sudah saya jelaskan dari segi pengertian maupun dari segi contoh-contoh alur yang dilakukan dalam perusahaan nyata. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila saya terdapat kesalahan kata maupun kalimat-kalimat yang berlibat. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.